Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh guru yang sudah hadir pada kegiatan CBP ya, CBP aksi nyata. Dimana pada hari ini yang kita saya akan memaparkan materi tentang pembahasan budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hebat, terima kasih atas kedatangan di ruang ini untuk memaparkan budaya positif pembiasaan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Lobunan. Pembahasan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi dasar manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bahas untuk perubahan paradigma belajar yang terjadi di SMA 1 Lobunan. Ilusi dulu mengontrol murid. Pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memiliki, maka guru mengizinkan dirinya untuk mengontrol muridnya masing-masing. Ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapatan sang guru untuk berusaha. Oke, next, bagus. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, atau dengan hukuman. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Next. Setelah kita pelajari budaya positif, disiplin, pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita untuk dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak sangat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tutur kata Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dan Dawson dalam bukunya menjelaskan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau mungkin mengikut. Ya, sambung next. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal.
Sebagai pendidik, bapak-bapak dan ibu-ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang dimiliki jiwa disiplin sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati bersama sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki peserta didik atau siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar, dan yang keenam kreatif. Next, motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Sebelum kita melihat perilaku manusia yang lain, alangkah baiknya kita memperlakukan perilaku diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dian Goshen dalam bukunya Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Kita akan membahas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak akan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu paksaan. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Penghargaan atau menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, nilai rapor, klasemen, juara berprestasi dalam kelas. Memberikan penghargaan berupa hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya dan Anda akan merasa dihukum. Motivasi diri dalam atau disebut dengan intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pelajar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Next, bagus. Oke, kita bahas 1.4 bapak-bapak dan ibu-ibu.
yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, pemuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi ahli di bidangnya. Yang keempat, kebebasan. Di dalam kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang dia senangi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, posisi kontrol restitusi. Jadi bapak-bapak dan ibu setelah bapak dan ibu mengetahui posisi guru sebagai hukum atau controlling di mana di dalam pembelajaran, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Jadi dosen dalam bukunya restitusi mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin. Jadi disiplin itu sangat penting bapak-bapak dan ibu, karena barometer di dalam pendidikan yang pertama yaitu disiplin terlebih dahulu. Tetapi di dalam disiplin, penerapan disiplin yang pertama itu bisa didapatkan bapak-bapak dan ibu di lingkungan kelas. Selama ini apakah telah efektif? Apakah belum? Kontrol yang diterapkan secara guru, orang tua ataupun atasan dapat melakukan kontrol. Jadi bapak-bapak dan ibu bisa melakukan kontrolnya itu berupa di dalam kelas. Untuk keyakinan kelas terlebih dahulu buat kesepakatan. Seperti ini. 5 posisi kontrol tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sarno. Yang pertama itu penghukum. Jadi kebanyakan anak atau siswa takut kalau guru tersebut identik dengan menghukum. Kalau contoh saya olahraga berarti identik dengan fluid. Kalaupun guru matematik identik dengan bawa-bawa garis. Kalaupun guru geografi identik bawa-bawa dengan buku peta atau global. Begitupun di sini 5 posisi untuk guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Jadi 5 kontrol ini harus dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di lingkungan SMA yang sangat benar. Next, kita bahas coba satu persatu, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalau menghukum ada suara tinggi. Sini kamu, itu menghukum. Biasanya menggunakan intonasi dan suara yang tinggi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Jadi seolah-olah akan memaksa, menekan. Sedangkan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak memulai kesepakatan, tapi bapak-bapak langsung menekan. Itu memaksa. Akhirnya apa yang terjadi? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi ada dampak dari siswanya itu kemungkinan selesai sekolah itu ada rasa, wah dibukan ngomongnya aneh baik, menghukum baik. Nanti ada memori yang tersimpan di dalam anak tersebut. Jadi di dalam pembelajaran saat ini budaya positif, usahakan bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum menghukum bikin kesepakatan terlebih dahulu. Next. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi anak terlambat itu tidak mesti harus dihukum. Bending 500 kali. Kita sambung kegiatan yang dilakukan di SMA benar itu melakukan penghukum, dan yang kedua membuat merasa bersalah. Jadi alangkah baiknya kita pendekatan ke siswa.
ditanya dulu, kenapa Nang kamu terlambat? Kenapa mau kamu terlambat? Pak, rumahnya jauh. Tetapi kalau mereka sudah menyatakan merasa bersalah, sudah stop. Berarti di dalam tadi nilai-nilai dari usaha kebajikan sudah ada di dalam siswa tersebut, mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Itu yang paling bagus. Poin 2, membuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, beberapa kali ibu atau beritahu kamu, mungkin akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru, mungkin akan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi muridnya mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Oke, poin 3 itu sebagai teman. Biasanya sebagai teman itu ada di guru BK atau guru olahraga. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengobrol murid melalui persosialisasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya karakter guru sebagai teman, berarti biasanya tidak berbicara dengan intonasi tinggi, kemudian selalu berpikir membantu murid, maka murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya mungkin dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Next step. Yang keempat, memantau berarti mengawasi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu memantau saja, mengawasi apa yang mereka lakukan, anak-anak didik kita melakukan apa setelah pembelajaran contoh dalam pembelajaran PJOK kita melakukan menendang. Dilihat anak itu menendang apa? Apakah menendang akibatnya? Apakah menendang bola? Jadi hanya mengawasi aja. Bisa menendang akibatnya, berarti akan bisa dipanggil. Tetapi hanya memantau. Nah, tendangan kamu salah. Seharusnya yang ditendang itu bola, bukan kaki akibatnya. Next, tadi. Oke, 5. Manajer. Bapak ya dari ibu yang paling baik itu 5 posisi kontrol dulu. Itu di posisi poin 5, yaitu manajer. Ibarat murid itu karyawan kita. Murid itu salah satu anak buah kita yang dihambakan oleh kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Keyakinan Mas, apakah bapak dan ibu sudah membuat di dalam pengalaman grup? Sudah? Kesepakatan kelas, ya? Betul bapak dan ibu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, kita diusahakan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak perhatikan kelas saja. Next step. Nilai kebajikan menempatkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar tertulis yang hanya perhatikan tertulis tanpa makna. Jadi bapak-bapak usahakan kartu kelas itu dibuat oleh kelasnya, kita hanya sebagai manajer dan memantau mengawasi kegiatan yang ada di kelasnya bapak-bapak dan ibu. Pembentukan keyakinan kelas 1 bersifat lebih abstrak, peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa diubah apabila ada sanksi atau pelanggaran yang terjadi di dalam kelas, kemudian peserta didik berusaha ingin merubahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu boleh merubah keyakinan atau peraturan kelas tersebut. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Yaitu saya membuat segi 3 restitusi untuk menyelesaikan masalah. Next, tahap 1 terus satu-satu. Oke, lanjutkan. Memvalidasi tindakan yang salah. Nanti bapak-bapak dan ibu
segitiga restitusi. Yang pertama adalah satu, menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi anak salah itu jangan dihukum Pak Bu, tapi sebagai pembelajaran. Jadi anak itu berbuat salah itu sebagai pembelajaran. Kemudian mungkin dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi yang tadinya salah usahakan menjadi benar. Jangan salah menjadi benar dihukum. Itu bukan segitiga restitusi. Tapi kalau sudah salah, gagal, kemudian menuju sukses. Jangan mengikuti yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi pada saat mungkin mengalami drop atau gagal dalam perlombaan atau gagal dalam pengibaran bendera merah putih, itu usahakan jangan dibentak kamu salah. Itu akhirnya drop. Tapi salah makanya itu bagus. Nah, kamu udah berusaha maksimal, hanya pada saat itu ada kesalahan yang sedikit. Jadi jangan menjudge itu aku salah dulu, tapi ada kesalahan sedikit. Kemudian menggeser dari gagal ke sukses, dari salah ke benar. Kemudian lanjutkan pertanyaan, kenapa kamu bisa kembali tadi? Pertanyaannya adalah apakah kamu saat ini telah menjadi orang yang baik atau kamu bagaimana? Kemudian tahap dua, memvalidasi tindakan yang salah. Tadi tindakan yang salahnya divalidasi, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan yang baik. Jadi setelah kita mengetahui kesalahan mereka, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih dekat dengan murid tersebut. Agar tadi mungkin merasa bersalah, kemudian diberi apresiasi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Tahap tiga, menanyakan keyakinan. Teori Otto menyatakan bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik. Tadi Pak, untuk tahap tiga, keyakinan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Terjadi di kita apabila pada saat menanya berbeda, usahakan nanti pada saat kedepannya tahun depan kita harus lebih baik lagi. Jangan diulang kesalahan yang sama. Itu memberikan apresiasi dan motivasi untuk anak-anak diri kita. Lanjutkan. Terus lanjut next. Lanjut. Oke. Beberapa tadi saya sudah memaparkan tentang kebiasaan pengibasan modul budaya positif. Barangkali dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ditanyakan, maka dipersilakan. Dua-duanya apa di sini saya? Atau dia bagi ada bisa. Kenapa nama saya Tumpuk Corona ini? Kebetulan saya juga guru BK untuk kelas 10. Nah, saya menanyakan Pak, misal ada peserta didik kita yang tadi misal melanggar kata ketik, misalnya aja terlambat, kita harus kasih pemahaman kan ya, biar anak merasa bersalah tanpa ada hukuman. Nah, misal dalam kita udah kasih pemahaman, kita udah ngasih kenapa kamu terlambat, kita udah mencari alasan kenapa anak itu terlambat, terus kita udah memotong misal dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi siswa tersebut belum berubah atau masih terlambat kayak gitu, gimana perilaku kita sebagai guru? Apakah langsung udah karena udah ibu pakai udah terlambat tuh itu langsung kasih hukuman aja atau gimana? Terima kasih Bu Buni atas pertanyaannya. Ini ada satu kasus ya, salah satu anak didik kita melakukan pelanggaran, tetapi berulang-ulang, kemudian setelah melakukan pendekatan, melakukan sebab akibat, bertanya dan lain sebagainya, peserta didik kita masih tetap. Ini menurut saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, alangkah baiknya kita masih tetap berusaha tadi 5 posisi kontrol dulu yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sebagai apa? Contoh, yang paling baik itu sebagai manajer. Kita ambil. Buku ini sudah menanyakan, nah, kamu terlambat kenapa? Rumahnya jauh Pak, nggak ada kendaraan. Oke lah, anak tersebut kita panggil. Jadinya kita teman dulu. Sebelum kita eksekusi ke manajer, kita teman dulu. Prosesi 5 kontrol ini kita teman. Setelah dia sudah menjadi teman, anak itu akan berkata jujur. Bu, kita berbicara kan Bu. Kita sebagai teman kan pasti simpati.
kemudian dilakukan. Nah, apabila anak tersebut laki-laki, nah kesepakatan kamu apa? Seandainya kamu udah 3 minggu, kamu telat lagi. Nah, itu yang akan saya selesaikan secara segitiga institusi. Anak tersebut mengucap atau membuat kesepakatan sendiri. Saya hanya mantau. Ya Bu, saya berjanji tidak akan terlambat. Tetapi kalau saya terlambat, saya akan dipanggil orang tuanya. Nah, berarti setelah kita melakukan tadi pantauan sudah, kemudian melakukan sebagai teman sudah, kemudian tetap yang terjadi hubungi melakukannya masih tetap aja sesuai kesepakatan anak tersebut, berarti kita panggil orang tuanya. Panggil, Bu, anak itu terlambat baik. Ayo jemput si Umay macam apa? Kami subuh-subuh, jadi kan biasanya banyak gangguan tuh. Nah, jadi lagi, Bu, dia juga sini udah disepakati dengan anak ibu, si Dian, bahwa dia kalau terlambat lagi akan dipanggil orang tuanya. Dibuat lagi, Bu, kesepakatan antara orang tua, sekolah, dan murid. Ambil yang Bu setelah ada kesepakatan kayak eksekusi. Itu Bu yang saya punya barangkali itu strategi bisa dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka lebih baik kalau kita tetap berdiskusi kembali. Yang jelas setiap kita mengambil keputusan harus ada kesepakatan terlebih dahulu, baik dengan siswa maupun dengan tua. Sobat semuanya. Oh iya, tidak. Bapak kan bilang bahwa dalam tidak berlaku ya, supaya kita lebih ke pendekatan personal personal. Nah yang saya katakan ini ketika yang melanggar itu banyak sekali Pak. Iya, komunitasnya. Iya, komunitasnya. Bagaimana cara penyikapannya sehingga kan kita tidak bisa satu gitu Pak, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Dan yang kedua Pak, bukan aturan sekolah ini, sekolah sudah dikasih ketentuan tata tertib. Tuh bagaimana tata tertib yang sudah terjadi di SMA Negeri 1 belum benar ini? Apakah aturan itu masih tetap berjalan? Apakah direvisi menggunakan aturan CGP atau Bapak yang mungkin itu saja Pak? Ya, terima kasih untuk Bapak Didi. Saya akan berusaha menjawab pertanyaannya. Apabila suatu komunitas atau sekelompok masyarakat sekolah atau siswa sekolah itu melakukan pelanggaran secara berjamaah, nah secara berjamaah terus komunitasnya banyak, yang saya lakukan seandainya itu terjadi di sekolah saya, kemudian saya satu itu berkolaborasi dulu tadi, berkolaborasi dengan tadi melibatkan pembina. Tetapi setelah berkolaborasi bikin dulu dengan pembina MOU terlebih dahulu, memanggil ada rapat kecil terlebih dahulu sebelum eksekusi itu dilakukan. Rapat kecil disepakati tidak oleh pembina. Tetapi kalau pembina tersebut menyatakan, aduh Pak, kayaknya ini memerlukan waktu yang banyak, ditampung dulu, jangan langsung action. Tetapi sebagai pemantau aja dulu, mengawasi aja. Dia ada dulu, karena mau bertindak. Kalau kita tidak ada koordinasi, nanti seolah-olah kita, waduh, kalau kesianan, nanti kan ada bahasa dari kakek memang kita, waduh, jadi mending kita lakukan kayak Pak, mantau aja dulu, ya biarin. Nanti kan ada sesuai tupoksi SOP-nya masing-masing. Jadi yang pertama kalau komunitasnya ini banyak, bisa berkolaborasi, kemudian komunikasikan, baru eksekusi. Itu menurut saya tadi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, waktu sudah mau mendekati sholat Jumat, itu pertanyaan kedua, aturan itu bisa dibuat atau tidak? Bisa, kalau menurut saya. Kemudian kalau kita memasangkan aturan itu membuat CGP harus masuk, itu tidak bisa juga. Yang jelas kita semua satu tujuannya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut pendidikan anak kita. Yang jelas tadi awal-awal mulai kolaborasi, kemudian kalau sudah kolaborasi, komunikasikan, terutama dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini. Kesepakatan aturan itu yang baik apabila tadi disepakati oleh
kedua orang tua, peserta didik, dan guru. Guru itu meliputi berarti bidang kesesuaian. Orang tuanya meliputi komite bisa. Gurunya salah satu aja nanti diaturkan. Itu aja, bapak-bapak dari ibu-ibu, mohon maaf bila ada tindakan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Bila topik bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, Bapak absen terlebih dahulu untuk 10 Amanda, Hadir. Bro. Muhammad Goyhan, Siti Saufat, Amelia. Ada nggak Amelia? Hadir. Oke, untuk materi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, nanti kalian maju satu persatu, satu anak maju, tulis kesepakatan kalian kelas kalian sesuai yang ada Bapak kasih di kertas kalian. Ke depan, kemudian tempelin. Nanti ada 4 laki-laki diambil kesepakatan kelas yang baik. Kemudian 5 perempuan diambil kesepakatan kelas yang baik. Tetapi sebelum diambil, kalian maju dulu semuanya. Paham sampai sini? Oke, terima kasih. Sok, Bapak kasih waktu 1 menit untuk menulis kesepakatan kelas yang kalian tulis. Silakan tulis terlebih dahulu. Oke, waktu 1 menit sudah selesai. Silakan pada saat menempel maju sesuai urutan tempat duduk kalian masing-masing. Ingat pada saat maju jangan bikin gaduh, sesuai antrian. Tempel dulu, kemudian maju ke depan. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Dimulai dari perempuan terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Oke, yang laki-laki karena berhubung bisa, laki-laki maju sesuai urutan dulu satu persatu.
Oke, untuk kelas 10E semua sudah menempelkan? Berarti hasil kesepakatan itu dibuat oleh kalian. Ya, kesepakatan ini dibuat oleh kalian, dari kalian, untuk kalian. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 untuk laki-laki yang hari ini masuk. Kemudian kalau perempuan itu ada 18, sekitar 18. Di dalam kesepakatan kelas mata pelajaran PJOK nanti ada perwakilan dari kalian yang mengambil kertas tersebut. Kesepakatan kelas kalian itu berarti itu yang paling baik menurut kelas kalian. Jadi ada nanti 4 laki-laki maju ke depan, kemudian ada 5 perempuan yang maju ke depan mengambil kesepakatan itu, kemudian dibacakan di depan kelas kalian masing-masing. Sampai sini paham apa tidak? Ya. Paham ya? Ya. Oke, sekarang kita coba ambil kesepakatan kelasnya dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Ada 4 anak, silakan untuk maju ke depan. Oke, good. Ambil kamu. Oke, bagus. Agak kesini. Baca yang kencang ya kesepakatannya. Yang rapi dulu, bagi saya yang rapi. Ya, bagus kan? Sip. Menghadap kamera, baca yang kencang. 1. Sebelum pembelajaran dimulai, doa terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Sepakat apa tidak? Kedua, ganti baju 10 menit. Oke, nanti untuk pelajaran olahraga, Bapak kasih waktu ganti baju kalian, nanti dikasih waktu 10 menit. Sepakat apa tidak? Yang ketiga, berpakaian olahraga lengkap. Oke, poin 3. Jadi pakaian harus wajib menggunakan kaos dan celana olahraga, bukan celana kain. Sepakat? Yang keempat, jangan memakai aksesoris. Oke, yang terakhir. Jadi di dalam pelajaran PJOK tidak boleh memakai cincin, ya, batu akik ataupun jam tangan, kecuali Bapak. Sepakat sampai di sini? Yakin? Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, itu kesepakatan untuk laki-laki. Habis ini nanti ada pihak perempuan, 5 perempuan untuk mengambil kesepakatan kelas 10E. Silakan untuk laki-laki duduk kembali, bawa itunya. Ayo, 5 perempuan. Oke, kita kesepakatan yang kedua, perwakilan dari perempuan.
tepat waktu pada jam PJOK. Oke, kalian harus masuk tepat waktu pada jam olahraga. Sepakat? Baju setelah pelajaran olahraga. Jadi setelah melakukan olahraga, kalian ganti baju. Sepakat? Sebelum olahraga pemanasan. Sebelum melakukan olahraga, terlebih dahulu kita melakukan pemanasan. Sepakat? Sesudah olahraga pelemasan. Sesudah melakukan olahraga, cooling down atau pelemasan. Ganti baju 15 menit. Ganti baju 15 menit. Sepakat apa tidak? Sepakat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, setelah kesepakatan kelas kalian buat, jadi pada saat pembelajaran PJOK nanti kalian sudah terbentuk kesepakatan kelas. Ya, apabila kalian melakukan pelanggaran di dalam kesepakatan kelas yang didapat oleh kelas 10E apa? Sanksi atau konsekuensi pelanggaran kalau kalian melanggar kesepakatan kelas ini. Yang bisa acungkan tangan. Sanksinya apa? Kalau tidak memakai pakaian olahraga, kalau tidak maju tepat waktu, acungkan tangan. Ya, sanksinya. Sanksinya lari-lari lapangan aja, Pak. Berapa kali? Berapa kali? 5 kali aja. 5 kali untuk laki-laki. Sepakat apa tidak? Laki-laki ya, yang jawab laki-laki. Kalau kalian terlambat, itu kata teman kalian 5 kali. Sepakat apa tidak? Sepakat. Push up 5 kali. Push up 5 kali. Kalau sanksi melanggar, sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Oke, kalau tidak, berapa kali? Kalau tidak, sepakatnya berapa kali? 3 kali push up. 3 kali push up. Sepakat apa tidak? Oke, silakan pindah nomor 2. Yang perwakilan 2 orang. Apabila kalian melakukan pelanggaran, sanksinya apa? Acungkan tangan. Bayar uang kas 2.000 untuk perempuan. Bayar uang kas 2.000 untuk perempuan. Sepakat apa tidak? Acungkan tangan. Sanksi berikutnya 1 kali perwakilan lagi. Siapa? Bending 5 kali. Bending 5 kali yang melanggar kesepakatan. Sepakat apa tidak? Tidak. Berapa kali? 3. Sepakat apa tidak? 3 kali. Oke, kesepakatan kelas 10E sudah disepakati. Begitupun dengan pelanggaran yang kalian lakukan. Jadi untuk kesepakatan kelas 10E, Bapak ketok palu. Aplaus semuanya. Mungkin itu aja dari Bapak untuk kesepakatan kelas 10E. Barangkali ada kesalahan untuk pelanggaran nanti bisa diperbaiki pada saat pembelajaran PJOK. Ada yang tanyakan? Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.